Chapter 361 Black Clover telah rilis dengan judul Tentara Kiamat. Chapter kali ini melanjutkan chapter sebelumnya setelah Yuno menebas Lucius. Ternyata Lucius memang benar dikalahkan dan mendapatkan luka yang sangat parah. Dia pun sudah berubah ke dalam bentuk manusianya dan jatuh tergeletak di tanah. Tapi kepercayaan diri Yuno itu terlalu besar karena tiba-tiba saja Lucius muncul di belakang Yuno dan langsung menyerangnya. Beruntung Yuno saat itu menyadarinya, sehingga dia masih sempat menggunakan perisainya untuk menahan serangan musuh. Dan Yuno pun sangat terkejut dan keheranan karena dia yakin tubuh Lucius ada di bawah dan telah ia kalahkan. Tetapi saat itu muncul Lucius lagi yang sudah dalam bentuk paladinnya dan tanpa luka apapun. Di sini fakta mengejutkan terungkap, di mana ternyata Lucius yang Yuno kalahkan hanyalah sebuah cloning. Untuk melawan satu Lucius saja sudah membuat Yuno mencapai batasnya. Dan sekarang Lucius justru menciptakan beberapa kloningan dirinya dengan gabungan sihir jiwa, daging, darah, dan tulang demi mencapai kedamaian dunia. Pada chapter kali ini akhirnya terungkap bahwa Dorothy juga berasal dari hutan penyihir, yaitu kampung halaman yang sama dengan Vanessa. Dan pada akhirnya Ratu Penyihir, Dorothy dan Vanessa harus bekerja sama menggabungkan sihir mereka untuk mendatangkan Asta yang berada di Hinokuni dengan bantuan Finral sebagai spatial magic yang menjadi pusatnya. Pada chapter lalu kita semua tahu bahwa tebasan Yuno pada akhirnya dapat mengenai tubuh Lucius. Maka sekarang Yuno yang tampak babak belur kemudian berkata jika dirinya telah menang. Dan siapa pula yang menyangka jika Lucius justru muncul kembali tepat di belakang Yuno. Hal itu membuat Yuno sangat terkejut. Meskipun begitu, dia masih bisa menangkis serangan Lucius dari belakang dengan menggunakan perisainya. Yuno yang mulai kehilangan ketenangannya, ia bertanya-tanya, bagaimana bisa Lucius sudah ada di belakangnya? Padahal baru saja Lucius dikalahkannya. Yuno bahkan merasa jika ini bukanlah halusinasi. Ia sangat yakin bahwa tadi benar-benar nyata. Tiba-tiba bangunan kastil mulai hancur. Orang-orang pun berlarian untuk menghindarinya. Tetapi mereka kemudian berhenti berlari, lalu terkejut melihat situasi yang sudah berubah, di mana ada banyak puing-puing serta gundukan tanah yang melayang di udara dan siap untuk menghantam mereka. Lucius yang mengendalikan itu pun menjelaskan jika saat ini ia memiliki sihir tubuh, darah, dan tulang, sehingga ia dapat membuat kloningan dari dirinya sendiri. Meskipun Yuno atau Asta berada di luar jangkauan penglihatan masa depannya, tetapi rencana Lucius masih ada. Lucius dengan tegas berkata bahwa tanah ini akan menjadi pemakaman kalian, yang akan membuka jalan bagi awal yang baru. Kita pun diperlihatkan bagaimana kondisi kerajaan Clover dengan semua kekacauan dan kepanikan yang terdengar dari seluruh penjuru kerajaan. Kemudian terlihat sebuah bangunan unik yang melayang di atas ibu kota kerajaan. Tempat itu bisa dikatakan markas Lucius, di mana di sana ada singgasana Lucius yang terhubung dengan 3 kepompong saudara-saudaranya. Tapi jika kalian perhatikan dengan detail, ketiga kepompong itu sudah tidak ada. Artinya benar seperti ucapan Lucius sebelumnya. Kini dia sudah memiliki sihir tubuh, sihir tulang, dan sihir darah. Artinya proses ekstraksi ketiga sihir saudaranya itu sudah selesai. Kini hanya tersisa akar-akar pohon pembentuk kepompong yang masih terhubung dengan singgasana Lucius. Kemudian di sana terlihat ada Lucius tanpa tanduk paladinnya sedang duduk untuk mengamati. Oh, mungkin itu sejenis Kage Bunshin no Jutsu kali ya, di mana hanya ada satu orang asli yang harus dikalahkan, sehingga semua Bunshin pun bisa lenyap. Sementara itu, Lucius yang berada di hadapan Yuno pun tersenyum. Ia berpikir jika ia akan turun sekali lagi sebagai kaisar sihir. Lucius pun berkata jika sekarang ada kalian berdua, yaitu Asta dan Yuno, maka Lucius hanya perlu mengalahkan keduanya sekali lagi. Dan kita pun melihat bagaimana Lucius sudah membuat kloningan dirinya. Yuno benar-benar sangat terkejut melihatnya.
Lucius pun memuji Yuno dengan berkata, "Kamu benar-benar kuat, Yuno Green Burial." Ya, meskipun Yuno sudah sekuat itu, tetapi hanya mampu mengalahkan satu cloningan Lucius. Kira-kira buff seperti apa lagi ya yang bisa Yuno dapatkan untuk mengalahkan semua cloningan Lucius? Kemudian para penduduk kerajaan Clover yang juga ikut bertarung, mereka merasa jika ini sudah berakhir. Tidak peduli bagaimanapun kelihatannya, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Di hadapan para warga sipil, ada Noel yang berteriak, "Belum, masih ada harapan." Lalu scene kemudian berpindah ke hutan penyihir. Padahal aturan di sana adalah pria dilarang untuk memasuki hutan tersebut. Tetapi Vanessa justru membawa anggota Black Bull, entah itu perempuan maupun laki-laki. Vanessa yang berhadapan dengan Ratu Penyihir lalu menjelaskan mengenai tujuannya datang, yaitu mencari seseorang. Dengan tegas Vanessa berkata, "Ratu Penyihir, tolong berikan kami bantuanmu." Dengan judes Ratu Penyihir menatap mereka, lalu tertunduk sembari berkata mengenai ramalan yang memberitahunya bahwa Vanessa akan datang menemuinya. Tanpa basa-basi, Ratu Penyihir memberikan informasi bahwa bocah anti sihir Asta sekarang berada di negeri asing. Mendengar itu, serentak para anggota Banteng Hitam berkata, "Benarkah?" "Itu bagus, terima kasih Tuhan. Si bodoh itu bepergian ke negara asing. Bagus. Untuk dia, aku akan melawannya saat dia kembali." Ratu Penyihir lalu mengkonfirmasi bahwa Asta terlalu jauh untuk dipanggil secara langsung. Vanessa kembali bertanya, apa yang bisa mereka lakukan? Dan tiba-tiba saja Dorothy muncul sembari berkata, "Itu tidak masalah bagiku." Nah, sejak hari penghakiman tiba, kita memang bertanya-tanya, mengapa hanya Dorothy sebagai komandan sihir yang tidak ikut bertarung? Rupanya ia ikut mencari Asta. Dan para anggota Banteng Hitam pun terkejut melihat komandan burung merak karang itu. Dorothy yang duduk di sapu terbangnya pun tersenyum, lalu menjelaskan bahwa ia menduga bahwa untuk mengalahkan Lucius, maka mereka membutuhkan bantuan Asta. Asta merupakan orang yang masa depannya tidak bisa dilihat oleh Lucius. Dorothy dengan tegas berkata, "Dengan adanya kita sebagai 3 penyihir terkuat sepanjang sejarah, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan." Dan ketiga penyihir terkuat itu adalah Dorothy, Vanessa, dan sang Ratu Penyihir. Ratu Penyihir kembali tertunduk. Ia menjelaskan bahwa dunia sedang dalam bahaya. Maka dari itu, para penyihir akan membantu mereka dengan menggunakan penyihir spasial dari Banteng Hitam yang menjadi pusatnya. Mereka akan melakukan sihir majemuk ekstrim untuk bisa membuka pintu takdir. Tentu saja Finral terkejut mendengarnya. Ia merasa jika dirinya menjadi korban yang ditumbalkan. Ia khawatir apakah ini akan baik-baik saja? Tetapi Dorothy menjelaskan bahwa sihir gabungan mereka akan memungkinkan untuk bertemu dengan seorang yang ingin mereka temui. Itu adalah sihir yang luar biasa. Kemudian kita berpindah ke tempat Asta berada saat ini. Ia masih berada di Hinokuni. Ya, meskipun memang Asta sudah melepas yukatanya dan memakai seragam Banteng Hitam, maka bisa diketahui jika Ryuya mengetahui timing yang tepat untuk Asta bisa kembali ke kerajaan Clover lewat mata Tengetsunya. Chapter pun berakhir di mana Asta yang terlihat bugar dan ceria bersiap untuk berangkat. Apakah para Ryusen serta Ryuya sama akan ikut bergabung dalam pertempuran kali ini? Oke deh minasan, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye bye.